karena masalah kelebihan kapasitas atau over capacity. Lebih dari 40 orang meninggal. Kita harus benahi secara sistemik. Sesi Ibroh dan Ibaroh kali ini akan mengangkat mengenai pertanyaan, perlukah kemaslahatan bagi para narapidana? Belum lama ini kita mendengar tragedi di negeri ini, peristiwa kebakaran lapas Tangerang pada hari Jumat 17 September 2021. Kira-kira ada 48 orang meninggal dunia dalam keadaan tragis, kebakaran, dan mereka menderita selama peristiwa tersebut. Hal ini memunculkan pertanyaan, bagaimana kira-kira fikih dan para ulama kita menjawab persoalan ini? Pertanyaannya adalah, perlukah kemaslahatan bagi para narapidana? Kita akan belajar mengungkap pandangan para ulama mengenai narapidana dan penjara. Perlukah kemaslahatan bagi para narapidana di penjara? Untuk itu saya akan mengutip satu ibarat atau dua ibarat lebih tepatnya dari dua karya. Pertama yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdullah Al-Jariwi dalam disertasi yang kemudian dibukukan berjudul As-Sijnu wa Mujibatuhu fi Syariah Al-Islamiyah, halaman 1083 dan 1084. Dinyatakan di dalam buku ini, di dalam kitab ini, Innas sujun wal uqubah bisijni marrad bi marahil fakanat mahalla ihanatin wa ta'dzibin wa ibadatin hatta kana al-asir yatamanna al-maut 'ala al-asri li'anna fil mauti rahah wa fil asri ta'dzib thumma hadzaba al-islam wa rafa'a makanatal insan wa lam yalja ila habsihi illa fi hududin dayiqah jiddan wa li fatratin mahdudatin wa nadhara ilaihi nadrata ihsan wa 'atfin wa awsa bil habis wa hatta ala it'amihi wa ri'ayatihi wa awjada badaila muta'addidah liman yastalzimul amra uqubatahu wa ta'zirahu wa yalzamu wa alzama baital mal bi i'ashatihi wa kiswatihi thumma taghayyaratin nadhrah ilaih wa 'adat kama kanat fil qadim bal aswa. Kira-kira artinya, sesungguhnya penjara dan hukuman dengan pemenjaraan itu telah berlalu dengan sejumlah tahap. Pada awalnya penjara merupakan tempat menghinakan orang, menyiksa dan mempermalukan, menelanjangi orang, sehingga narapidana berangan-angan lebih baik mati di penjara karena dengan dia mati dia bisa terbebas dari siksaan tersebut. Kemudian Islam mengoreksi hal ini dan mengangkat derajat manusia, dan Islam tidak menganjurkan cara-cara pemenjaraan kecuali dalam batas-batas dan ketentuan yang sangat ketat dan karena kebutuhan yang dibatasi. Dan Islam memandang narapidana dengan pandangan yang penuh dengan kebaikan dan kelembutan, serta berwasiat, berpesan agar narapidana itu diberi makan, dirawat ya, dan dijaga selama di penjara. Dan Islam memberlakukan sejumlah alternatif bagi orang yang wajib dihukum. Artinya tidak melulu hanya persoalan di penjara, ada hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi yang lain di luar
pilihan pemenjaraan. Kemudian Islam mewajibkan supaya Baitul Mal menghidupi para narapidana dan memberikan pakaian yang layak. Namun pandangan ini berubah dan penjara kembali ke era yang lama, bahkan menjadi lebih buruk lagi. Ibarat yang kedua kita bisa pelajari dari kitab Fiqhus Sijni was Sujana, karangan Dr. Sa'id bin Musfir Al-Wadi'i. Dia menulis, amma sifatus sijni fayadhkurul imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala annal habsa syar'iyyah laisa huwal habsu fi makanin dayyiq wa innama yanbaghi ay yakuna al-habsu wasi'an wa ayyunfaqa ala man fis sijni min baitil mal wa ayyu'ta kullu wahidin kifayatahu min at-ta'am wal libas. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa man'ul masajin mimma yahtajuna ilaihi minal ghidha'i wal kisa'i wal maskanis sihhi jurun yu'aqibullahu alaihi. Dalam kitab fikih tentang penjara dan para narapidana, karangan Sa'id bin Musfir Al-Wadi'i, disebutkan bahwa sifat atau karakteristik dari penjara yang digariskan oleh Islam itu bahwa penjara yang sesuai dengan panduan syariat itu bukanlah penjara yang ada di tempat yang sempit, berdesak-desakan, tetapi haruslah penjara itu luas dari segi tempat yang pertama. Terus yang kedua, penjara harus dibiayai dari Baitul Mal, dan masing-masing narapidana harus dicukupi kebutuhan makan dan minumnya. Mengutip pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama mujtahid di dalam mazhab Hambali, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, mencegah para narapidana dari kebutuhan dasarnya seperti makan, pakaian, dan tempat yang sehat adalah suatu kezaliman yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab Ibnu Qayyim berjudul At-Turuqul Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah, halaman 140. Di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sangatlah penting menjaga kemaslahatan bagi para narapidana dalam batas-batas kemanusiaan yang wajar. Adapun realitasnya di negeri ini masih banyak narapidana, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, kalangan rakyat jelata, yang hidup di penjara, ditahan di penjara-penjara yang tidak layak huni, bahkan mereka berdesak-desaan dan tidak mendapatkan hak-haknya yang memadai. Sementara di sisi lain, penjara bagi para koruptor, bagi orang-orang elit, ya, seringkali berbeda kondisinya dengan penjara dari kalangan rakyat jelata. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidaklah pilih kasih. Kita tahu bahwa ketentuan adanya penjara adalah hasil ijtihad dari seorang sahabat besar yang bernama Umar ibn Khattab. Dan dari ijtihad inilah kita bisa melihat adanya ketentuan-ketentuan syariat mengenai penjara. Dan semoga ini cukup bermanfaat untuk bisa menjadi pelajaran bagi kita agar tragedi yang menimpa 48 orang lebih korban di lapas Tangerang tidak terulang kembali di negeri kita yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.